Kalian tahu ini apa? Ini adalah sebuah kunci stang untuk jenis Vespa VBB, VNB, VGLB itu seperti ini, atau kunci Vespa endok. Oke, maksudnya apa Pak? Kok sampean nyakali kunci stang endok? Jadi gini, saya akan berbagi pengalaman kepada sampean semua, khususnya para pecinta motor endok ataupun VBB ataupun VNB ataupun VNA ataupun VGLB ya, yang mana kunci stangnya modelnya seperti ini. Ini cerita saya berdasarkan pengalaman saya sendiri selama bengkel Vespa. Selama berpuluh-puluh tahun saya bengkel Vespa, saya akan bercerita pengalaman tentang kunci stang jenis seperti ini. Oke, ada apa dan kenapa? Jadi gini, waktu tahun berapa ya, tahun buh lah ya, saya tuh pernah mengalami istilahnya kunci stangnya itu menutup sendiri. Itu ceritanya waktu itu saya lagi touring mau ke Semarang apa ya kalau nggak salah, tiba-tiba di daerah Wonosobo ya, saya memakai Vespa endok ya. Saya ceritanya menghindari jeglongan ada di depan saya otomatis ambil gini ya, ambil kalah kiri, tiba-tiba itu setangnya ngancing sendiri poraknya itu. Wah, untung posisi lagi nanjak sedikit, secara otomatis saya kebanting gitu karena setangnya ngancing sih. Itu pertama ya. Kedua kalinya waktu itu pulang mudik ya, ceritanya itu menghindari jeglongan lagi terus saya ambil kayak alah kiri dead itu, tiba-tiba ngunci stang juga itu. Jadi 2 kali. Terus ketiga kalinya apa ya, 3 kalinya sih baru mau jalan kok tiba-tiba ngunci sendiri, jadinya ndak apa-apa. Yang paling fatal itu waktu yang di Wonosobo sama yang habis pulang mudik itu, saya sempat nyampe jungkir itu Vespanya. Bahkan yang terparah adalah yang di Wonosobo, itu rengkesnya sampai pecah ya teman-temanku semua. Itu disebabkan karena ini jenis kunci stang yang seperti ini, jenis VBB itu kadang-kadang bisa ngunci stang sendiri dalam kurung yang masih aslinya ya. Kalau untuk jenis yang udah gantian itu insya Allah sih enggak, itu yang modelnya atau ininya masih original. Why kenapa bisa seperti itu? Ya mungkin enggak semua jenis VBB jenis kunci stangnya bisa mancing sendiri, cuman itu banyak terjadi seperti itu. Makanya ada yang istilahnya harus dipermak lagi. Why kenapa saya kembali kenapa itu kok bisa seperti itu? Karena setelah akhirnya kita teliti apa penyebabnya. Penyebabnya adalah jadi ini kan kerjanya seperti ini teman-teman nih. Kalian lihat ya, nih ini posisi udah ngunci ini ya, ini posisi off, posisi ngunci stangnya kan kayak gini. Nah ini kan masuk ke dalam, ini ngancing sama porak, itu buka, ini posisi prenya segini set. Nah ini udah pre, ini udah megar kayak gini, berarti poraknya udah di sini, udah pre. Nah untuk yang stang kunci stang masih aslinya itu biasanya ininya sudah terlalu banyak space ya, space gerakan ininya terlalu banyak kayak gini loh. Nah terlalu ringan lah ibaratnya ya, begitu ada hentakan mungkin ya, akhirnya kan jeda porok sama ininya kan sedikit banget mas, segini loh. Nah jeglong bisa. Terus ininya juga terlalu lembek apa ya, artinya
bisa ngancing sendiri kayak gini, gelek tuh. Nah seperti ini jadinya bisa ngancing sendiri. Itu setelah diteliti ternyata ininya nih sumber masalahnya, ininya terlalu licin ya. Kalau yang original itu, kalau yang original terlalu ringan kayak gini lah, terlalu gampang muter ya jadinya kadang-kadang bisa ngunci stang sendiri. Sama ininya juga sudah lobok, mungkin sininya nih pergerakan sininya udah terlalu amoh. Itu yang menyebabkan kunci stang Vespa itu bisa ngancing sendiri. Ingat ya, yang masih aslinya, oke, yang masih aslinya. Sedangkan untuk yang sudah diganti itu otomatis kemungkinan untuk kunci stang sendiri itu tipis. Karena apa? Sini per-pernya masih bagus semua, jadi sini ada per-pernya ya. Jadi untuk otomatis pergerakan ininya tidak terlalu lembek banget ya. Jadi istilahnya apa namanya, masih kencang. Jadi untuk kemungkinan kunci stang sendiri itu tipis kalau memang baru, kalau udah diganti maksudnya loh. Tapi untuk bawaannya itu biasanya ya, walaupun nggak semua, tapi saya cerita pengalaman saya sendiri. Saya pernah ngalamin sih, ininya terlalu amoh, ininya lah, daun ininya yang ngancing ke porok terlalu amoh kayak gini, jadinya ngancing gelak gitu. Oleh karena itu pesan saya bagi para pengguna VPP yang ininya masih asli ya, kunci stangnya masih aslinya, itu hati-hati gitu. Ini cerita pengalaman saya sendiri. Saya sudah 3 kali seperti ini, masalah sudah pernah 3 kali mengalami kecelakaan akibat karena ini gitu. Setahu saya seperti itu. Jadi pada konten kali ini saya hanya berpesan hati-hati untuk jenis kunci stang seperti ini. Pokoknya harus dikontrol lah, jangan sembarangan, karena ini hubungannya sama porok ya. Usahakan posisi prenya itu bener-bener seperti ini, jangan asal gambling tok, malah nanti bahaya ini. Oke, ini buat teman-teman yang pecinta VPP. Jadi tapi kalau untuk baru sih insya Allah ya enggak, istilahnya ngancing sendiri. Ini untuk yang masih bawaannya atau originalnya seperti itu. Oke, itu saja sedikit edukasi pada pecinta-pecinta VPP mengenai sekelumit permasalahan dan apa namanya masalah kunci stang seperti ini. Oke, terima kasih. Apabila bisa membantu, apabila bisa menjadi referensi berpengalaman begitu, terima kasih.